Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Andreus Nari dalam rubrik Kultum Islam Aktual. Pemirsa yang dirahmati Allah, seandainya saya katakan bahwa Islam adalah agama yang tidak sempurna, barangkali akan banyak pihak yang protes terhadap pernyataan tersebut. Baiklah, kita balik kalau begitu. Islam merupakan agama yang sempurna. Namun, apabila ini dikejar lebih jauh, seperti apa wujud dari kesempurnaan Islam? Barangkali masih banyak di antara kaum muslimin sendiri yang belum bisa menjelaskan seperti apa kesempurnaan Islam itu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya sebatas doktrin yang kita terima bulat-bulat tanpa ada penjelasan atau penjabaran lebih jauh mengenai wujud kesempurnaan dari Islam tersebut. Islam sebagai agama yang sempurna karena memang pada realitanya di dalam Islam mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diatur oleh Islam. Ketika hendak masuk WC, mendahulukan kaki kiri, ada doanya. Keluar WC, kaki kanan, ada doanya juga. Sebaliknya kalau kita hendak masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, ada doanya. Keluar masjid, kaki kiri, juga ada doanya. Mulai urusan yang paling intim sekalipun, seperti hubungan antara suami istri, itu juga diatur oleh Islam dan ada doanya. Apalagi untuk perkara yang sangat besar, masalah tata negara, perpolitikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin itu tidak diatur oleh Islam? Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, kesempurnaan Islam tersebut terlihat setidaknya dalam 3 aspek. Yang pertama, bahwa Islam mengatur aspek hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Hubungan vertikal seorang hamba dengan Al-Khaliq, Allah. Nah, hablum minallah ini setidaknya tertuang dalam perkara akidah dan juga ibadah. Kemudian yang kedua, Islam juga mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan manusia yang lain. Justru pada aspek inilah lingkup Islam itu begitu luas, bahwa Islam mengatur persoalan politik, kemudian juga persoalan ekonomi, persoalan hukum, pendidikan, kesehatan, keluarga, dan lain sebagainya. Semua aspek ada aturan di dalam Islam. Berikutnya lagi, dimensi yang ketiga, Islam juga mengatur hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, hablum min nafsih. Perihal makan, minuman, pakaian, akhlak. 4 hal ini. Itulah wujud kesempurnaan dari Islam yang apabila kita coba untuk komparasikan dari agama-agama lain di luar Islam, ternyata aspek hubungan mereka vertikal dengan Tuhannya dalam bentuk akidah dan ibadah mereka itu memang diatur. Begitupun dengan himbauan-himbauan ataupun yang bersifat moralitas itu juga diatur tentang bagaimana berbuat baik, berperilaku, dan lain sebagainya. Nah, justru pada aspek ekonomi, politik, hukum, peradilan, keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan lain sebagainya, pada sisi inilah agama-agama lain di luar Islam tidak mengaturnya. Karena Islam bukan hanya sebagai ad-din, tapi juga lebih jauh Islam adalah sebagai mabda yang memang memiliki kapasitas ke arah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pengejawantahan dari aturan Islam di dalam aspek politik, maka turunan dari itu Islam tidak hanya memberikan pesan-pesan moral sebagai panduan atau acuan manakala seseorang atau sekelompok orang atau suatu bangsa menjalankan realita politiknya sehari-hari. Tapi lebih jauh dari itu,
Islam memiliki dan mengatur seperti apa struktur politik dalam bernegara contohnya. Seperti apa relasi atau hubungan antara rakyat dengan penguasa, antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara muslim dengan non-muslim. Itu diatur oleh Islam dengan penjelasan-penjelasan yang jelas dan juga menunjukkan seperti apa yang dihendaki oleh syariah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata di balik itu semua akan dengan mudah kita dapati agama Islam dalam perspektif sebagai mabda yang mengatur persoalan ketatanegaraan termasuk politik di dalamnya, setidaknya menghendaki bahwa agama ini bisa berperan sebagai perisai untuk agama sekaligus perisai untuk umat, dan itu meniscayakan aspek kekuasaan. Oleh karena itu memang dalam pandangan Islam yang namanya politik bukan melulu tentang bagaimana cara meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, bukan hanya seperti itu, tapi lebih luas berbicara politik di dalam Islam atau dalam makna siyasah. Islam itu menghendaki bahwa yang namanya siyasah dia melingkupi segala sesuatu yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak. Ar-ri'ayah su'unil ummah. Jadi semua urusan yang berkenaan dengan problematika atau urusan umat, maka itu adalah bidang politik di dalam pandangan Islam. Nah, dari sanalah Islam ini mengatur dan menghendaki bahwa kekuasaan memang seyogyanya menjadi perisai bagi agama ini sekaligus bagi umat. Manakala perisai itu tidak ada, yang terjadi adalah banyak sesuatu yang diinginkan oleh agama tidak bisa terlaksana dengan baik dan semestinya. Ada salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan di sana, innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam itu laksana perisai di mana orang-orang berperang mengikutinya dan berlindung kepada dirinya. Nah, seburuk-buruk perisai dia masih akan bisa memberikan perlindungan kepada agama dan juga umat. Sebaliknya, ketiadaan perisai bisa mengakibatkan agama dan umat ini tidak bisa diterapkan secara keseluruhan. Satu lagi, Imam Al-Ghazali dengan sangat bijak telah mewanti-wanti kita, terutama umat di akhir zaman ini, bahwa kekuasaan dan agama itu seperti saudara kembar. Agama itu pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasi maka dia akan rubuh. Dan sesuatu yang tidak ada penjaga maka pasti dia akan hilang. Hari ini sebagai bahan evaluasi bagi kita umat Islam, perisai tersebut yang pada faktanya telah lama hilang. Kesudahannya jangan heran apabila banyak di antara saudara-saudara kita di belahan dunia ini, di Rohingya, di Kashmir, di Uighur, di Timur Tengah, dan lain sebagainya, tidak bisa sekedar untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat dan ibadah-ibadah yang itu bersifat individu saja, mereka susah. Apalagi kalau ingin berbicara ibadah yang sifatnya komunal, apalagi terlebih dalam konteks menjalankan ibadah yang itu hanya bisa dilakukan oleh peran dan fungsi negara. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibadah haji yang baru berlalu bisa menjadi pemantik kepada kita, sekaligus juga tahun baru Islam yang akan datang, membuat umat ini menjadi tergerak bahwa memang mereka butuh bersatu, sehingga al-junnah, perisai itu bisa kembali, agama bisa dilaksanakan
dengan baik dan proporsional, kemudian umat tidak kehilangan arah. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.